Oke, Pak. Ya, Patri, Patri Sulo. Halo, Patri. Waktu Iya, nggak monitor. bagaimana Pak? Oke. Patri, Patri itu ada Ibu Nisa dari Beji Pasuruan, Pak. Kemarin itu mereka ada pelayanan di Ampel Gading. Ya, Oh, dekat Pak. iya. Pak Sulo di mana, Pak? Saya di Suwaru Pak, di Malang Selatan juga. Nah, Pak Sulo Di Malang Selatan. Oh, Suwaru ya? Iya, Suwaru. Suwaru sama Ampel Gading itu mau ke Lumajang ya? Iya, iya. Gading. Halo? Iya, halo. Iya, Pak. Iya, halo. Iya, Pak Karel. Gambarnya kok enggak bisa keluar ya? Bisa, ada keluar. Ada ya? Ada. Oh iya, iya. Terus bagaimana Pak Karel? Tertutup. Kalau ke Suwaru itu lewat mana, Pak? Dari Malang lewat mana, Pak? Kalau ke Ampel Gading itu Pak? Ya. Oh, Suwaru. Oh, Suwaru. Plat Ngundang Legi Pak. Lewat Ngundang Legi. Teknologi ya? Iya, Ngundang Legi. Pabrik gula itu, pabrik gula. Iya. Gila ya? Iya. Oke. Krebet Kalau dulu, Bujano? Krebet. Dari Krebet, terus ke Ngundang Legi. Ya. Oh iya. Itu arah ke anu, Pak? Ke apa itu? Pantai Selatan, Pantai Pak. Selatan. Ke Ya. Pantai Selatan Pak. Kalau terus dari Wonokerto Suwaru ke Pantai Selatan itu sekitar 30-an kilo lah atau 40 kilo. Turun ke Balai Kambang itu Pak. Kalau dari Ngundang Legi. Iya, Balai Kambang itu. Ngundang Legi terus selatan, tapi jalannya rusak itu. Iya. Ya sekarang rusak Pak jalannya. Iya. Ya, oke. Itu Bunisa. Ya, terima kasih Pak Tri. Ini mungkin ya. Ibu dari Pasuruan. Iya. Halo Ibu Nisa. Ya, Pak Karel, siap. Silakan dilanjut Bu. Bu Nisa, silakan dilanjut Bu. Ya, terima kasih ya. Nah. Selamat siang teman-teman, Pak Andre, Pak Karel yang luar biasa melayani Tuhan ya. Even berapa orang yang kita layanin ya itu penting ya, satu jiwa ya. Satu jiwa itu sumber. Ya. Satu jiwa itu sumber. Kalau kayak saya, orang melayani saya banyak sumber lagi di bawah saya, beberapa orang ya kan. Jadi nggak penting kita melayani berapa orang. Yang penting kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ini ada Patri Sulo, ini sahabat baik saya ini di Koram Dio ya. Luar biasa juga. Ya. Ini setia juga ya. Kita perlu hati yang setia melayani Tuhan itu. Hati yang setia. Kalau nggak setia ya, kerampal gading ya, yang dilayanin haleluya ya, nggak mau ngelayanin. Ya, mesti dijemput-jemputin dulu ya kan. Satunya stroke, satunya budek ya kan, satunya nggak budek nggak bisa ngomong. Kalau dengerin itu kita harus teriak-teriak ya. Terus sediain makan untuk mereka ibadah supaya mau ibadah. Terus kemarin pasca ya kita siapin bukan sekedar ya, dengan cinta kasih Tuhan kita memberkati dengan uang. Ya. Jadi kemarin itu saya naik mobil online dari rumah saya ke daerah Pasuruan juga. Tiba-tiba mobilnya itu saya jam 4:15 keluar dari rumah. Tiba-tiba mobil online itu masuk ke alun-alun. Masuk ke alun-alun itu masuk ke masjid. Ya, mobilnya tiba-tiba masuk ke masjid. Dia bilang, Bu, mohon izin saya mau sholat. Nah,
Ngaji. sholat subuh. Ini baru azan. Sholat subuh itu kalau nanti nungguin jemaat yang datang, masih nungguin, masih pujian, masih apa, ya saya ditinggal lama ya kan. Saya bilang, Pak, AC-nya dinyalain aja. Oh, nggak bisa, Bu. Soalnya ini kan dihitungnya mati. Nanti kedeteksi sama ya online. Kok mandek di sini lama? Nggak boleh. Dalam pemikiran saya, orang ini harus melalui persetujuan saya mau apa enggak. Iya. Bukan langsung masuk di depan masjid, dia turun, dia izin sholat. Nah ini, maaf ya, Iya. integritas itu kan penting ya. Kita di online, di ini ya kan, penting. Saya ditinggal begitu saja. Ya, saya ini kok kayaknya gimana ya, pas di depan masjid ya saya keluar ya kan. Saya keluar, itu kebetulan alun-alun. Saya nggak pegang HP saya nggak mau hiburan ya, nggak mau terhibur dengan lewat lihat HP atau apa. Saya hanya merenung, saya keluar, saya merenung. Tuhan ini luar biasa ya, saya bilang. Bagaimana respon otomatis saya itu yang keluar apa ketika saya mengalami hal-hal yang merasa saya tidak adil, ya kan? Iya. Apakah respon otomatis saya itu saya masih menjadi orang, masih jadi teladan? Apakah respon otomatis itu apakah respon otomatis saya itu mengerjakan firman Tuhan? Ataukah saya dengan marah-marah karena hak saya, ya kan? Dia bilang sholat, loh sholat berjamaah ya suwe, kan gitu sih. Lama sholat berjamaah. Lah sholat berjamaah sak marine, ya kan? Begitu apa sih karepe? Ya saya respon otomatis saya ya saya mengasihi Tuhan ya. Ya saya marah sama diri saya sendiri, nggak marah sama Tuhan, juga nggak marah sama orang itu. Marah dengan diri saya, apakah respon saya tetap baik? Itu, aduh, gitu ya. Saya sendirian jadi tontonan orang-orang yang masuk masjid. Ya, saya berdiri agak ke belakang, orang semua tuh nonton saya. Orang yang lewat masjid pasti, dalam tanda kutip mungkin saya dibilang mungkin orang gelandangan kah? Mungkin orang gila kah? Mungkin wanita jual diri atau apa ya kan? Ya gelap-gelap deket alun-alun sendirian gitu kan? Orang kan punya asumsi setiap orang lewat kan kita nggak tahu di pikirannya itu menilai saya seperti apa. Tapi yang mau saya saksikan di sini bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu respon kita otomatisnya itu apa dulu? Nah, itu penting ya. Respon otomatis kita itu apa? Ya. Kebanyakan ya orang Kristen, orang yang kenal Tuhan, respon otomatis ketika ketemu masalah ya haknya dia. Sementara kita hidup itu tidak punya hak lagi di dunia ini, kita tidak punya hak. Apapun yang orang lakukan buat kita, kita nggak punya hak. Ya, kita nggak punya hak. Kita ini nggak punya hak. Ikut Tuhan itu nggak enak ya. Nggak enaknya seperti ini, kita nggak punya hak, nggak punya apa-apa. Ya, yang ada kewajibannya mau menjadi contoh yang baik. Kewajibannya sama Tuhan itu menjadi contoh yang baik. Respon otomatis kita harus benar. Ya, saya dapat ini ya untuk teman-teman dan untuk saya. Terus begitu santainya dia keluar ya, klecam-klecem gitu, senyum-senyum tanpa dosa gitu ya. Iya. Okay. Terus begitu saya masuk, saya dalam kondisi tenang, dia merasa ketakutan ya. Saya buat nyaman dia, ya. Bagaimana di dalam suasana di mobil itu dia merasa bersalah dan nggak enak karena lama. Terus dia juga menunggu respon saya marah apa enggak ya kan itu. Tapi begitu saya nggak ngajak ngomong dulu, terus sudah masuk, terus dia bilang, Bu maaf ya Bu, tadi saya langsung sholat itu karena saya lupa matiin aplikasi. Nggak apa-apa Pak, kebetulan saya juga nggak buru-buru. Saya bilang gitu.
Puji Tuhan. lebih membuat dia lebih tenang, ya kan? Ya. Tetapi sebelumnya saya sudah juga telepon sama yang di sana. Tolong saya ditunggu ya, kondisinya seperti ini, gitu. Oh Oke. iya tante, Good. gitu. Begitu sampai di rumah orangnya, saya turun, itu kan bayarnya 67, Pak kembali 75, kembali 25 aja, yang 75 buat Bapak. Nah kebanyakan Bu, enggak, terus gak apa-apa, saya bilang gitu. Ya, saya lebihin 8.000, ya. Itu kan ya wajar lah ya, itu kita kasih tip lah ya gitu. Pikir orangnya itu pasti begini, aku sudah membuat salah tambah dikasih duit ya kan gitu ya, tambah dikasih uang. Saya sebetulnya ngasih pun juga nggak rela, ya, saya nggak rela. Bohong, oh baik, oh ya saya rela, saya seneng nggak ya? Saya sebetulnya nggak rela, gemes ya, gemes. Tetapi hati saya mengatakan kasih. Saya kalah dengan hati nurani saya kalah dengan Roh Kudus yang membimbing saya. Ya, Bapak Ibu pasti juga pernah merasakan ngasih orang tapi grundel, tapi kesel. Ya, dorongan Roh Kudus itu kuat buat kita semua ya. Sehingga sekalipun kita tuh sakit hati, sebel ya, tetap kita lakukan. Itu namanya rela paksa ya. Rela tapi terpaksa ya, karena Tuhan. Memang kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa. Kita ini daging hidup, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Sekalipun rela paksa tetap kita lakukan buat Tuhan ya. Ada Amin. amin ya teman-teman Amin. ya. Begitu sampai rumahnya Ibu Pendeta yang mau kita pelayanan ke gereja beliau, mobilnya nggak ada sopir sama sekali. Nah, cari-cari sopir, ada dapat orang Batak, Kristen masuk Islam. Terus, Komplek kita pelayanan dari rumah wes pelayanan nih, ya. Terus dia ngomong sendiri, saya Kristen Bu, saya ini gini cita-cita. Jujur ya Bu ya, saya itu dulu Kristennya juga Bu, cuma setahun sekali ke gereja Bu. ya, pantes Oh lah. iya. Pantes. Oh iya. Ya nggak ada yang Batak ini masuk ke Islam tuh nggak ada. Kalau nggak Batak seperti ini, saya bilang gitu, Iya. ketawa ngakak dia. Hmm. Wes Pak, nanti nggak usah jadi jemaat Pak, jadi pendeta aja, biar tiap hari ke gereja, saya bilang gitu. Ketawa ngakak. Nah kalau setahun sekali, saya memang setahun sekali, iya Pak, Bapak jemaat, makanya jadi pendeta, jadi gembala, biar tiap minggu ke gereja, saya bilang gitu ya. Ketawa ngakak, ya. Terus saya gini, Pak, saya nggak percaya Bapak masuk Islam. Ini ada pendeta semua, ada orang-orang di mobil. Saya nggak percaya. Hatinya Bapak pasti masih percaya sama Tuhan Yesus. Kaget dia. Duh, kok Ibu tahu? Sepanjang hidup saya jadi orang Kristen, ketika ketemu orang Islam, ketika ketemu orang Islam yang dulunya Kristen, pasti masih rindu sama Tuhan. Bener Bu, dia bilang gitu. Amin. Roh Tuhan, Roh Kudus itu nggak lari dari hidup kamu. Nempel sampai akhir zaman, sampai nyawamu meregang nyawa kamu masih. Tuhan Yesus nggak pernah pergi dari kamu. Saya bilang gitu. Tuhan Yesus itu kangen sama kamu. Kamu aja yang bengal. Saya bilang. Saya marah-marah itu ketawa, ngakak-ngakak Ibu Pendeta panas dingin. Orang-orang semua di mobil panas dingin. Dengerin saya ngomong. Nanti saya terus kesaksian, aku pernah ya Bung ya, saya bilang, bikin teras rumah, waktu itu puasa, tukangnya saya ajak makan, ini aku lagi masak rawon enak ini, kalau nggak enak ini aku nggak mau ngasih kamu, saya bilang gitu. Makan, kamu puasa apa enggak? Enggak Bu. Kenapa kamu nggak puasa? Saya tanyakan. Sebetulnya Bu, dulunya saya itu Kristen, sekarang Islam. Dia bilang gitu ya. Wes mangan sih, mangan, cek warak, wes makan dulu. Habis makan kamu, saya
hajar, saya bilang gitu. Begitu selesai makan, saya tanya, ya Pak, kenapa kamu bisa masuk Islam? Iya Bu, saya kepahitan sama pendeta. Kenapa? Waktu itu Bu, sama Pak Pendeta itu saya dibukain bisnis 40-60, 60 saya, 40 dia. Terus Bu, begitu maju, ini bikin las-lasan gitu loh. Begitu maju, sekarang itu dibalik 40 saya, 60 dia. Saya nggak mau. Terus dia marah. Tahu nggak Bu, alat-alat yang saya jual. Dia bilang gitu, alat-alat yang saya jual. Tapi saya nggak mau kerja, saya jual. Saya dilaporin polisi, saya dimasukin penjara. Katanya gitu. Terus, iya, habis itu gerejanya bubar. Karena pendeta, mana ada pendeta masukin jemaatnya ke penjara. Katanya gitu. Nah inilah respon otomatis ketika ketemu persoalan. Ya, respon otomatis kita ini bisa menghancurkan, bisa juga memberkati. Ya, memang rela paksa ikut Tuhan gak enaknya di sini. Ya, kalau ikut Tuhan tuh maunya enak, ditebus, paringono, masuk surga. Ya, pikirannya orang Kristen kan begitu. Orang-orang yang mengerti kebenaran Tuhan kan begitu. Maunya itu selamat, ya, terus masuk surga. Sih gak enak nggak mau. Kalau gak enak nggak mau, ya jangan belajar firman Tuhan. Di firman Tuhan itu semuanya nggak enak. Karena salibnya itu, salib Tuhan Yesus itu, ya, yang nyalipin salibnya Tuhan Yesus itu adalah menebus dosa kita. Ya, yang menebus dosa kita. Tetapi kita pun juga nggak boleh hidup dalam dosa, ya gak enak-enakan. Kalau anak Tuhan Yesus pasti nggak mungkin mau hidup dalam dosa, ya kan? Sekalipun dosanya ditanggung. Jadi hari itu juga saya bilang, sekarang kamu harus terima Tuhan Yesus, harus, gak bisa nggak? Ayo aku doain, saya gituin ya. Hari itu juga terima Tuhan Yesus, dia nangis dilawat Tuhan. Kebetulan malam itu juga saya ada ibadah doa malam, saya ajak ke gereja. Ya. Terus setelah itu ya saya go ahead ya, saya serahkan lagi, kamu harus tetap, sekarang sudah Tuhan buka jalan buat kamu, untuk kamu boleh bertemu Tuhan lagi, dan kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ke gereja, kamu nggak punya persekutuan, kamu nggak punya teman. Karena pergaulan yang paling bagus di dunia ini adalah pergaulan di gereja. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya, coba cari pergaulan di luar. Nongkrong di warung kopi aja. Pasti yang diomongin rencana-rencana hubungan seks, rencana-rencana cari perempuan lain, rencana-rencana yang tidak benar. Kalau orang, kenapa tidak ada yang dilakukan? Bingung mau ngelakuin apa? Ya pasti ngomongin diri sendiri, kondisi-kondisi tertentu diri dia. Kalau persekutuan yang benar, pasti yang diomongin adalah bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana besok kayak Pak Andri. Wes bingung wes. Hari ini bingung. Bu Nisa, nomor temannya ini siapa mana? Bu Nisa, nomor teman itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan nggak sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan anak Tuhan namanya. Amin. Ya, oh besok aku mesti Zoom nih ibadah ini kayak Pak Trisula pagi mesti bangun. Aku siapin ini. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan mencari bapaknya. Anak Tuhan itu melakukan pekerjaan bapaknya, ya. Nah, singkat cerita saya pergi sampai di Malang itu jam 10. Jam 10 masih jemputin jemaat-jemaat. Ada yang bilangnya lupa kalau hari Minggu. Ini mau dijemput loh. Ini hari Minggu, tak pikir hari Sabtu belum Minggu. Nah, ini jemaat-jemaat yang saya bilang gini, ini nanti yang gila yang layanin, ini bukan yang dilayani. Maaf ya, perlu dijemput, manja, dan
dalam tanda kutip ini yang kita layanin ini orang-orang yang tidak potensi, ya. Orang-orang ini tidak potensi mengabarkan pekerjaan Tuhan. Sudah nggak produktif lagi. Orang-orang tua yang dalam artian, misalnya ini lagi pujian ya. Ayo kita pujian, kita sebelum doa syafaat kita mau mempersembahkan, bikin persembahan untuk pelayanan Tuhan gitu. Lu yang satu, Bu, doa syafaat dulu aja, nanti baru persembahan lah. Jemaat ngatur, ya, ngatur gitu dari bawah. Apa nggak nyuti tutuin jemaat ini, saya bilangan ya. Mari ngono kesaksian. Saya ini sudah siap mati dijemput Tuhan, saya sudah siap. Dia bilang gitu. Terus saya tanya, apa yang Bapak sudah buat? Kok Bapak itu berani dijemput Tuhan? Iya Bu, orang nggak ada yang berani mati kalau saya berani. Loh, boleh berani, tapi mesti sudah apa yang dilakukan, berapa jiwa yang dibawa. Tuhan itu kan nggak minta orang berani toh. Itu namanya nekat. Ya, nyegur curang aja lo kesuwen, saya gituin kan. Cuma bingung ngapain. Ya kan, siap mati ya kan. Jadi kadang-kadang kita ini ya melayani Tuhan ini ketemu orang-orang kayak gini kepingin gepui Pak saya ini. Aduh. Sudah melakukan apa untuk Tuhan? Saya siap. Lupa, Pak kenapa kok siap? Saya tanyakan, kenapa? Karena banyak orang, Ibu pasti nggak siap. Loh, saya juga siap Pak karena saya melayani Tuhan ya. Saya dapat jiwa-jiwa. Kalau siap-siap terserah Tuhan mau panggil saya kapan. Cuma nggak usah nantangin. Iya Kita dong. malu. Kita Bahaya. malu. Kita itu mau dipanggil Tuhan. Ini seperti ini ya, teman-teman. Kita tuh siap-siap, ringkes-ringkes. Ya. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita nggak pengen balik lagi. Kalau kita belum ringkes-ringkes, nanti mungkin ya, kalau kita pergi ke, seperti Pak Andri ke Malaysia, kalau nggak ringkes-ringkes, sepatunya ketinggalan lah, ya kan, laptopnya ketinggalan lah, apa ketinggalan, ya kan. Kalau sudah mati nggak bisa balik lagi ngambil laptop, ya kan. Benar ya, ini kan sederhana ya, ulasan sederhana, ya. Kita ini ringkes-ringkes, seperti saya juga ringkes-ringkes. Yang dipikirin apa? Dunia, uang semua. Ya pasti tuh, gak usah dipikir, gak diomongin, wis pasti, ya kan? Kalau nggak punya uang ya bingung, ya pasti. Tapi bukan itu yang utama. Tapi bagaimana rencana-rencana kita sama Tuhan, ya. Terus begitu kita selesai melayani, semua kita pulang. Ya. Pulang, saya ke itu ada pasca akbar di diaspora Malang ya, dengan GBI. dihadiri hampir GBI diaspora. GBI kan? Iya, GBI diaspora, ketemu Bu Melinda, ketemu Pak Irwan, ketemu anak-anaknya, dan sama Pak Sudidharma ya. Saya sudah familiar ya, karena sudah berapa kali saya pelayan di diaspora ya. Jadi saya bilang anak saya, Bunda pulang jam berapa? Saya bilang anak saya, Bunda mau melayani, Bunda melayani Tuhan ya, Nak ya. Bunda investasi kita itu melayani Tuhan. Ya, investasi. Kalau kita berkatnya belum dapat, ya investasi. Pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Anggap aja nabung. Ya, seperti Pak Andre hari ini susah payah, mesti nyiapin segala macam, ngontek orangnya supaya nggak kelewatan waktunya. Ini kan nggak bisa nunggu kayak di gereja, diundur 1 jam lagi, ya kan? Ini benar-benar tektokannya ini mesti pas. Nah, ini lebih sulit lagi sebetulnya menyiapkan waktunya, ya kan? Tapi kalau kita melayani Tuhan, ini benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Amin.
Ya, sesuatu yang membuat sukacita. Kalau sesuatu ini ibadah ini tidak membuat sukacita, saya yakin Pak Trisulo mungkin lebih enak tidur. Tidur Ya, Pak siang Tri. lagi. Tidur siang. Iya Bu, enak tidur siang. Tidur siang. Tapi karena pelayanan, Nah, ikut terus ini. respon kita harus benar. Respon kita ini melayani Tuhan ini, ya kan? Jadi saya bilang sama anak saya, ini saya melayani Tuhan nabung. Ya, saya bilang ini untuk Saya kasih kamu, waktu nak. 5 menit lagi, Bu Nisa. Waktunya. Ya, Ya, oke. Silakan. ya. Jadi saya Pak Andre, saya di diaspora ini kemarin saya dibilang, Ibu nanti plan gini-gini, iya. Terserah mau dijadwal apa aja saya mau, saya bilang gitu. Dijadwal Ibu nanti di sini gini, iya. Kemarin pasca ya, dijadwal bawa makanan. Saya bawa makanan apa Pak Andre? Saya bikin bubur Manado yang Wow. di sini tidak ada yang tahu, Iya, ya, tidak ada yang tahu. Mantap itu. Tetapi, Saya tahu itu. ya, Oke. tapi Pak Andre, orang-orang yang hadir itu kan kami ibadahnya kan di Komplek Yonkaf. Oh, tentara ya. Ya, ya, tentara-tentaranya ini Pak Andre ada dari Rote. Oh, Pokoknya internasional lah ya, dari campuran. beberapa suku-suku itu. Jadi ada yang nangis. Ini saya kok di sini jauh dari keluarga saya, jauh dari kampung halaman, kok masih nemu makanan ini. Puji Ini Tuhan. makanan. Bubur Jadi Manado lagi. dia bilang ini persis mama saya bikin. Bikinnya ini persis seperti mama saya bikin. Nambah lagi karena sepanjang tahun dia tinggal di sini nggak pernah nemu namanya bubur Manado. Nah, kalau yang orang-orang di sini, ini apa ya kok aneh, ini apa ya, karena sudahlah makan saja. Nanti kalau nggak ada kamu pasti nyariin, saya bilang gitu kan. Nah, ada makan semua. Puji Tuhan, kemarin itu waktu pasca di gereja diaspora di Yonkaf, saya melayani, saya bikin bubur Manado satu panci besar, orang 50 ya, mereka sukacita. Dan tentu ya, saya membawa beberapa, saya bikin ayam goreng 8. Sampai meluap-luap makan itu sampai, kan ada teman-teman juga kan yang lain-lain ya. Yang lain-lain kan juga bawa. Tapi yang mau saya sampaikan, ya, respon otomatis kita, oh ketika ada di gereja, ada persekutuan, ada perjamuan kasih, kita cepat ngasih yang terbaik responnya. Ya, gak usah mikir, pasti Tuhan lengkapi, pasti Tuhan kasih lagi. Gak ada ya. Jangan kalau ngasih mikir nanti bagaimana, jangan. Ya, saya berdoa buat Bapak Ibu semua ya, bahwa kematian dan bangkit ini adalah menyembuhkan, memampukan kita untuk kita terus survive melayani Tuhan. Tetap harus di tracknya. Respon otomatis kita mesti otomatis yang benar ya. Respon otomatis kita adalah praktek firman Tuhan. Sekalipun kita mendapatkan hak kita yang tidak adil, tapi biarlah Tuhan yang membela kita, Tuhan yang memberkati hidup kita. Amen. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kiranya kasih-Mu menjamah saudara sahabat kami ini Tuhan. Terus apa yang kami sampaikan Tuhan boleh menjadi teladan buat setiap kami. Dan terus kami boleh memiliki hati yang setia. Hati yang setia untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Nisa atas Amin. kesaksiannya yang kalau mau jujur ya, jujur-jujuran. Pasti kita pernah mengalami ketidakadilan lah. Seperti Bu Nisa kan sebetulnya yang dialami kan ketidakadilan. Inilah kesabaran kita betul-betul diproses. Nah, ini saya lihat ada Pak Liman Handoko. Selamat siang Pak Liman Handoko. Boleh dibuka kameranya Pak. Dari mana Pak Liman? Selamat siang Pak. Oh, siang-siang Pak. Ya, Pak Liman dari mana ya?
Pak Liman dari mana? Jakarta? Halo? Pak Liman bisa dengar suara saya, Pak? Atau suara saya yang hilang ya? Yes. Jaringan saya hilang kah? Pak Karel dengar suara saya, Pak? Ya, 1, 2, 3. Shalom Pak Liman. Selamat siang. Aduh.